Langit Jakarta pagi itu tampak biasa saja. Matahari naik perlahan, memantul di gedung-gedung kaca yang berdiri seperti saksi bisu dari berbagai era, kejayaan, kehancuran, dan pemulihan. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tak terlihat tetapi terasa. Sebuah angka, 17.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus angka itu dengan pelan, hampir tanpa suara. Tidak ada ledakan, tidak ada siren, hanya grafik yang naik, notifikasi di ponsel, dan wajah-wajah yang mulai berubah. Angka yang mengguncang ingatan bagi generasi muda, 17.000 mungkin hanya angka. Tapi bagi mereka yang hidup di tahun 1998, angka itu bukan sekadar nilai tukar. Ia adalah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di sebuah warung kopi di pinggir jalan, seorang pria paruh baya bernama Arman menatap layar televisi kecil. Tangannya gemetar, bukan karena kopi panas yang ia pegang, tapi karena kenangan. Dulu, awalnya juga begini, katanya pelan. Tahun 1997, rupiah mulai melemah. Dari sekitar 2.500 per dolar, naik menjadi 3.000. Orang-orang masih tenang. Ini biasa, kata para pejabat saat itu. Fundamental kita kuat. Namun sejarah mencatat hal berbeda. Efek domino yang tak terlihat. Kenaikan dolar ke 17.000 bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil dari banyak faktor. Tekanan global, kenaikan suku bunga Amerika, ketidakpastian geopolitik, dan arus modal yang keluar dari negara berkembang. Di pasar tradisional, dampaknya terasa lebih cepat daripada di laporan ekonomi. Harga minyak goreng naik, harga beras mulai merangkak. Importir mengeluh, pengusaha kecil mulai menghitung ulang biaya produksi. Siti, seorang ibu 2 anak, berdiri di depan rak kosong di minimarket. Ia memegang dompetnya erat. Semua naik, tapi gaji tidak, katanya. Ekonomi dalam bentuk paling nyata adalah soal perut, media sosial, dan kepanikan modern. Jika tahun 1998 ditandai dengan antrean panjang di bank dan kerusuhan di jalan, maka era ini memiliki medan perangnya sendiri, media sosial. Tagar mulai bermunculan. Tagar rupiah 17.000, tagar krisis. Lagi tagar 1998. Terulang video lama kerusuhan kembali beredar. Foto-foto toko terbakar, mahasiswa berlari, dan kerumunan massa menjadi viral kembali, seolah masa lalu mengetuk pintu masa kini. Namun ada perbedaan besar. Dulu informasi lambat, sekarang ia bergerak secepat emosi manusia, dan kepanikan menular. Pemerintah di persimpangan, di gedung-gedung pemerintahan, rapat darurat berlangsung. Bank sentral mempertimbangkan intervensi. Cadangan devisa dihitung ulang. Suku bunga menjadi senjata yang siap digunakan. Seorang pejabat ekonomi berbicara di depan kamera. Kondisi saat ini berbeda dengan 1998. Fundamental ekonomi kita lebih kuat. Kalimat itu terdengar familiar, terlalu familiar. Apa yang berbeda dari 1998? Untuk memahami apakah krisis akan terulang, kita harus melihat apa yang berubah. 1. Sistem perbankan lebih kuat. Tahun 1998, banyak bank kolaps karena kredit macet dan manajemen yang buruk. Kini, regulasi lebih ketat, pengawasan lebih kuat, dan rasio permodalan lebih sehat. 2. Cadangan devisa lebih besar Indonesia sekarang yang memiliki bantalan yang lebih besar untuk menghadapi tekanan eksternal. 3. Transparansi dan teknologi data kini tersedia lebih cepat dan respon kebijakan bisa lebih gesit. Namun, 4. Ketergantungan global lebih tinggi ekonomi Indonesia kini jauh lebih terintegrasi dengan dunia. Artinya, jika badai global datang, dampaknya bisa lebih cepat terasa. Psikologi pasar, musuh yang tak terlihat. Yang paling berbahaya bukanlah angka 17.000 itu sendiri, tapi bagaimana manusia meresponsnya. Jika masyarakat percaya krisis akan datang, mereka mulai menarik uang dari bank, menimbun barang, mengurangi konsumsi,
menghentikan investasi, dan ketika itu terjadi, krisis yang awalnya hanya kemungkinan menjadi kenyataan. Ini disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Suara dari jalanan di sebuah pabrik di pinggiran kota, buruh mulai gelisah, pesanan dari luar negeri menurun, biaya bahan baku naik, manajemen mulai berbicara tentang efisiensi. Semua tahu apa arti kata itu, PHK. Seorang pekerja muda Denny berkata, "Saya belum pernah merasakan 98, tapi kalau begini saya mulai takut." Ketakutan generasi baru berbeda. Mereka tidak punya pengalaman, hanya bayangan. Dan bayangan seringkali lebih menakutkan dari kenyataan. Elit dan rakyat di atas, angka-angka dianalisis. Di bawah, kehidupan dipertaruhkan. Bagi investor ini soal portofolio. Bagi rakyat ini soal makan atau tidak makan. Ketimpangan ini menciptakan jarak. Jarak yang dalam sejarah Indonesia pernah menjadi bahan bakar ledakan sosial. Apakah 1998 akan terulang? Pertanyaan ini menggantung di udara. Jawabannya, tidak sesederhana ya atau tidak. Tidak, karena sistem keuangan lebih kuat, pemerintah lebih berpengalaman, dunia lebih siap menghadapi krisis, tapi juga bisa ya jika kepanikan tidak terkendali, kepercayaan publik runtuh, ketimpangan sosial memicu konflik. Krisis bukan hanya soal ekonomi, ia adalah kombinasi dari ekonomi, politik, dan psikologi massa. Masa depan yang belum ditulis kembali ke Arman di warung kopi. Ia mematikan televisi. Bedanya sekarang, katanya, kita punya kesempatan untuk belajar dari masa lalu. Ia menatap jalanan yang mulai ramai, motor lalu lalang, orang-orang bekerja, hidup terus berjalan. Angka 17.000 tetap ada di layar ponsel, diam, dingin, dan penuh makna. Namun masa depan tidak ditentukan oleh angka itu, melainkan oleh bagaimana sebuah bangsa meresponsnya. Dapur yang sunyi di sebuah gang sempit di Jakarta Timur, suara penggorengan yang biasanya riuh kini menghilang. Dapur Siti terasa berbeda pagi itu. Biasanya, aroma bawang goreng menyebar hingga keluar rumah. Anak-anaknya akan bangun dengan semangat dan suaminya bersiap berangkat kerja sambil menyeruput kopi. Tapi hari ini hanya ada suara sendok yang beradu pelan dengan piring kosong. Siti membuka kulkas, hampir kosong. Ia menarik napas panjang, mencoba menghitung ulang pengeluaran. Harga telur naik lagi, minyak goreng naik, gas melon juga ikut naik. Ia menutup kulkas dengan pelan. "Kalau begini terus," gumamnya. Kalimat itu tidak selesai, karena ia tahu jawabannya. Ruang rapat yang dingin. Sementara itu, di pusat kota, sebuah ruang rapat dengan pendingin udara yang terlalu dingin menjadi saksi perdebatan panas. Para pejabat duduk melingkar. Grafik ditampilkan di layar besar. Garis merah yang terus naik, nilai tukar dolar. "Intervensi lagi?" tanya seorang menteri. "Kita sudah lakukan," jawab pejabat bank sentral. "Tapi tekanan global terlalu kuat." Seorang ekonom senior membuka suara. "Masalahnya bukan hanya kurs, ini soal kepercayaan." Ruangan itu hening. Kepercayaan. Sesuatu yang tidak bisa dicetak seperti uang, tapi bisa hilang dalam sekejap. Pasar yang berubah wajah. Di Pasar Senen, suasana mulai berbeda. Pedagang tidak lagi hanya berteriak menawarkan dagangan. Kini mereka juga berdiskusi, berbisik, bahkan berdebat. "Besok harga naik lagi," kata seorang pedagang beras. "Naik terus, pembeli kabur semua," sahut yang lain. Seorang ibu mencoba menawar, tapi suaranya lemah. "Bu, saya juga beli mahal," jawab pedagang itu, kali ini tanpa emosi. Tidak ada yang benar-benar salah. Semua hanya mencoba bertahan. Dunia digital yang membakar. Di ponsel Denny, notifikasi tidak berhenti. Grup WhatsApp keluarga. Tarik uang dari bank sebelum terlambat. Twitter, Bank X katanya mau kolaps. TikTok, video antrean panjang di ATM, entah dari mana, entah kapan. Kebenaran menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Denny menatap saldo rekeningnya. Tidak besar,
tapi cukup untuk hidup beberapa bulan. Ia ragu, apakah harus ditarik atau justru itu akan memperparah keadaan. Disinilah krisis modern berbeda. Informasi bukan lagi alat penenang, melainkan pemicu. Skenario terburuk. Jika semua gagal. Bayangkan jika semua ini terus memburuk. Dolar naik ke 18.000, lalu 20.000. Harga kebutuhan pokok melonjak 2 kali lipat. Perusahaan besar mulai kolaps. PHK massal terjadi. Bank mulai mengalami tekanan likuiditas. Orang-orang berbondong-bondong menarik uang. Pasar saham jatuh. Dan di jalanan, demo mulai bermunculan. Awalnya damai, lalu emosional, lalu sulit dikendalikan. Ini bukan kepastian, tapi kemungkinan. Dan sejarah mengajarkan, kemungkinan seperti ini tidak boleh diremehkan. Harapan yang masih ada. Namun di tengah semua ini masih ada sesuatu yang bertahan. Harapan. Seorang pedagang kecil tetap membuka tokonya. Seorang guru tetap mengajar di kelas. Seorang dokter tetap melayani pasien. Dan Siti, ia masih memasak, meski dengan bahan yang lebih sedikit, karena hidup tidak bisa menunggu stabilitas. Ia harus terus berjalan. Indonesia berdiri di ambang, bukan kehancuran, tapi ketidakpastian. Dolar di 17.000 bukan akhir cerita. Ia adalah ujian. Apakah bangsa ini akan panik dan terpecah atau tenang dan bertahan? Sejarah belum menjawab. Karena kali ini, kitalah yang menulisnya.